Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang token token Growth ya atau inisialnya GVR. Di sini ada komentar, "Bang, bahas Growth dong." Oke, kita bahas. Coba kita bahas di sini. Buat teman-teman yang memegang token GVR ini atau token Growth ini, teman-teman bisa samakan ya cara kita untuk merisetnya atau melihat token ini bagus atau tidak. Nah, di sini ini cara saya dan sekali lagi saya tekankan bahwa saya di sini tidak akan mengajak kalian untuk berinvestasi di kripto ya. Di sini hanya edukasi saja. Di sini hanya edukasi bagaimana penjelasan tentang token Growth ini sendiri. Nah, buat teman-teman jangan lupa baca disclaimer yang ada di deskripsi nantinya ya. Oke, nah di sini token Growth ini sekarang memiliki 0,00 berapa ini rupiah. Jadi token Growth ini termasuk token micin banget ya. Dengan kalau dilihat dari harganya token ini token micin banget. Dan untuk harga tertinggi adalah 0,170. Ini kita lihat apa supply mereka ada berapa nih? Di sini kita lihat dulu. Di sini trading value-nya cukup lumayan besar, ada di 517 miliar untuk volume trading yang di token Growth ini ya. Dan di sini juga untuk harga tertingginya kalian bisa lihat di sini untuk harga tertinggi itu di harga terendah itu di hari ini 137,387 ya. Nah, untuk harga tertinggi selama ini kita cek dulu coba di 30 hari 0,004 nih. Oke, ini kita cek total supply-nya. Total supply-nya banyak sekali. 1 2 3 4 5 59 kuadriliun ya total supply. Maksimal supply mereka itu 1 2 3 100 kuadriliun. Ini tokennya banyak sekali. Harganya sulit untuk naik kalau total supply-nya terlalu banyak seperti ini. Oke, kita cek dulu buat teman-teman yang ingin cek kontrak token mereka atau website mereka, kalian tinggal klik pada bagian sini aja. Nah, di sini kalian klik. Nah, kalian klik nanti bagian sini, ini website mereka, ini media sosial mereka. Kalian klik, setelah kalian klik nanti kalian akan dibukakan ini token Growth-nya ini nih. Saya tutup dulu ini. Nah, ini token Growth-nya. Di sini token Growth ini kayaknya token penghijauan nih kayaknya. Nah, di sini untuk peluncuran BP20 sudah selesai, coin market cap sudah ada, iklan media sosial oke, kuartal kedua. Nah, teman-teman bisa baca di sini nanti kuartalnya. Setelah itu untuk roadmap-nya nanti di sini akan saya jenah ini tim-tim mereka, tim-tim dari token Growth ini sendiri. Dan di sini yang mau saya kasih lihat itu adalah ini pemasaran 3%, pembakaran otomatis. Nah, di sini ini jadi pembakaran otomatis dari setiap transaksi dibakar. Jadi setiap ada transaksi di token ini maka dia akan terbakar secara otomatis dan token itu lama-lama akan berkurang, bro. Jadi begitu. Tadinya totalnya maksimal total supply mereka itu 100 kuadriliun atau yang sekarang ini yang sudah di beredar ini di total supply mereka saat ini untuk saat ini 59 kuadriliun. Jadi setiap ada transaksi baik pembelian atau penjualan itu akan di burn atau dibakar 2%. Jadi itu akan lama-lama akan berkurang. Di situ dampak positifnya. Terus untuk pemasaran itu dibagi lagi 3%. Kita lihat dari di tokenomiknya aja ya. Nah, di sini tokenomik berlaku untuk pembelian, penjualan dan transfer. Nah, di sini untuk pembelian dan penjualan ataupun transfer, kita mau transfer ke wallet lain atau kita mau jual atau beli, itu akan terjadi pembakaran atau dibakar di burn tokennya sebanyak 2% dari jumlah yang kita beli seumpama per individunya gitu. Pokoknya 2% lah. Setelah itu untuk setiap terjadi penjualan atau pembelian itu untuk pemasaran itu udah di 3% dan untuk refleksi itu di 3% dan likuiditas juga 3% dan pembelian kembali itu 1%. Sementara untuk total pajak itu 10%. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi token ini nanti kita lihat, kita cek apakah memang barnya cukup banyak.
Nah, setelah itu teman-teman cek lagi nanti di sini. Di sini ada kontrak token mereka, dan jika kita klik kontrak token mereka ini menggunakan multi kontrak token ya. Jadi Ethereum dan Binance Smart Chain ya. Nah, di sini teman klik aja yang Ethereum atau yang BSC, nanti kita cek yang untuk tokenomic untuk kontrak token dari Ethereum. Nah, ini di Ethereum dia menaruh total supply mereka di Ethereum ini ada sekitar 4 kuadriliun, dan yang holder baru 2000 karena biaya gasnya terlalu mahal ya untuk ETH. Mungkin itu kendalanya kenapa yang hold sedikit. Dan di sini untuk mereka taruh di Uniswap, ini liquidity mereka taruh di Uniswap itu sebanyak berapa nih, 1 2 3 4 5, jadi 225 miliar ya. Nah, jadi seperti itu yang ditaruh di Uniswap. Sementara untuk token yang dibakar katanya dibakar per 2%. Di Ethereum tidak ada ya. Jadi di Ethereum tidak ada. Coba kita cek di Binance Smart Chain-nya, kontrak tokennya. Ini adalah swap yang terjadi dalam 46 second, 46 detik yang lalu terjadi swap di 2 juta 38 juta 750 ribu 48 juta, nggak ada yang besar ya. Oke, ini nggak begitu penting. Yang terpenting adalah kita lihat di sini nih total supply mereka itu ada 98 kuadriliun ya, hampir 101 2 3 4 5 98 kuadriliun, hampir 100 ditambah 4 tadi, lebih dong 100 di Etherscan-nya, di Etherscan tadi ya. Oke, di sini nah ini adalah alamat burn tokennya nih. Alamat burn token ini, kalau ada alamat seperti ini berarti token ini sudah di burn. Kita lihat jumlah token yang dibakar. Di sini kita lihat jumlah token yang dibakar itu sebanyak berapa nih? 1 2 3 4 5. Jadi ada 42, hampir setengahnya yang sudah terbakar ya. Jadi token ini nggak bakal beredar lagi karena dia sudah dibakar, atau token ini nggak bisa dijual, nggak bisa dibeli, udah masuk ke alamat ini ya. Ini juga nggak bisa diapa-apain karena token ini sudah di burn. Jadi untuk pengenalan token burn ini ada di video saya, nanti saya cantumkan di akhir video apa itu token burn ya. Nah, di sini yang perlu terus kita lihat lagi apa lagi nih. Oke, kita masuk ke scam sniper ya. Kita masuk ke scam sniper. Di sini kita cek dulu berapa mereka taruh liquidity dari si token growth ini ya. Kita cek dulu di scam sniper. Nah, di sini kita cek dulu di sini kontrak token mereka untuk Binance Smart Chain ini ya. Kita fokus ke Binance Smart Chain karena kalau kita ke Etherscan, ETH itu biaya gasnya terlalu mahal. Jadi buat kita untuk membeli ataupun untuk kita membeli token di Uniswap itu biaya gasnya terlalu mahal. Nah, di sini kita cek di kontrak token BSC-nya ya. Di sini tertulis high risk ya. Oke, high risk. Di sini tertulis high risk. Honeypot-nya di sini bagus untuk buy-nya 10% dan sell 10%. Jadi kita dikenakan biaya jika kita membeli token ini, dikenakan biaya 10% dan penjualan juga 10%. Nah, di sini adalah liquidity. Nah, liquidity ini kan termasuk besar nih. Liquidity mereka itu ada 511,35 BNB atau setara dengan 2.358.594 dolar. Nah, jadi ada sekitar 2.358 dolaran yang ditaruh di liquidity yang ada di PancakeSwap ya nih ya, mungkin ya. Oke, kita cek dulu di token sniper berapa lama liquidity yang mereka taruh. Di sini deployednya 20 Februari 166 day. Jadi udah cukup lama ya. Nah, di sini token is available. Ini
karena dia 5% nggak termasuk di sini. Dia menaruh 10% pembelian, 10% penjualan. Setelah itu kita terjemahkan saja ya, biar lebih enak, biar lebih jelas. Nah, di sini biaya pembelian kurang dari 5% atau 10%, token ini memiliki biaya pembelian yang tinggi. Jadi nggak dicentang di sini karena biaya pembelian dan penjualannya termasuk tinggi 10%. Untuk sumber kontrak terverifikasi, sumber terima kontrak tidak mengandung perubahan biaya. Di sini bisa otomatis bisa berubah biaya kontrak nanti. Di sini yang harus saya kasih tahu di sini, dompet pemilik berisi sekitar 5% dari persediaan token yang beredar. Nah, jadi pemilik ini memiliki 5%, cukup kecil ya, tapi ini termasuk cukup besar sih kalau bagi saya. Biasanya itu di 1% atau 2% untuk pemiliknya. Jadi mereka nggak bisa memanipulasi harga untuk token Growth ini ya. Nah, setelah itu likuiditas nih. Ini yang penting karena ini adalah tempat kita untuk mencairkan token tersebut. Di sini likuiditas yang ditaruh itu 4.939,11 BNB. Oke, di PancakeSwap. Untuk BUSD-nya 0,5 dan USDT-nya 0,1. Ini termasuk besar ya liquidity mereka taruh. Liquidity di PancakeSwap ini, likuiditas awal yang memadai itu sekitar segini, kalian bisa lihat di sini. Setelah itu setidaknya 95% likuiditas terbakar atau terkunci selama 30 hari, 78,76% terbakar. Nah, di sini teman-teman, likuiditas mereka besar karena apa? Karena kenapa besar likuiditas mereka? Di sini sudah mereka jelaskan di websitenya di Tokenomics. Jika kita membeli atau menjual token, maka akan terbakar dan likuiditas akan bertambah secara otomatis 1% dari biaya penjualan dan pembelian kita di PancakeSwap ya. Karena dia menyediakan pasarnya di PancakeSwap. Oke, kita cek dulu pasarnya. Untuk token group ini pasarnya apa saja, di mana saja, udah banyak belum pasarnya, kita cek dulu ya. Untuk market cap, untuk marketnya kita klik market. Di sini token group ini memiliki pasar ada berapa? 7 pasar nih. Hotbit, Shiba Swap, XT Token, Bitmart, PancakeSwap, Libank, dan Uniswap. Oke lah, ini pasar yang sudah menyediakan token. Jika kalian ingin membeli token ini atau ingin menjual token ini, kalian bisa jual di sini ya. Kalian bisa jual di sini dan pertukarannya ini token Growth ETH, token Growth USDT, dan token GVR BNB. Token ini pertukarannya di sini. Oke. Nah, jadi buat teman-teman, token ini menurut saya, ini asumsi saya ya, token ini termasuk bagus, cuman jangka panjangnya saya agak khawatir jika kita tahan untuk jangka panjang. Tapi di sini likuiditas mereka, tinggal kita cek dikunci berapa lama nih token ini, likuiditasnya dikuncinya berapa tahun nih. Jadi kita bisa tenang untuk investasi di token ini jika kalian ingin berinvestasi di token ini. Nah, untuk berapa lama, kita lihat di mana, di sini nggak ada di websitenya, saya cek nggak ada. Untuk apa itu token yang terkunci. Jadi seperti itu teman-teman, nanti teman-teman cek saja sendiri ya nanti ya. Dan untuk ini saya beritahukan lagi di sini untuk audit sudah lolos mereka di audit Certik ya. Jadi teman-teman di sini token ini ya menurut saya oke lah, tapi jangan besar-besar atau jangan terlalu lama hold-nya. Tapi di sini kalau dilihat dari cara kerja token ini, dan kalau kita lihat di tokenomics-nya tadi, di sini kan pembelian dan penjualan itu maka akan terjadi pembakaran otomatis dan liquidity bertambah setiap ada pembelian dan penjualan itu sebanyak 1%. Ini cukup menarik teman-teman. Ini cukup menarik karena likuiditas selalu bertambah jika ada transaksi. Dan di sini juga setiap ada transaksi token akan terbakar sebanyak 2%.
Jadi lama-lama token ini akan berkurang dan harganya akan naik secara sendirinya. Karena menurut hukum supply and demand, jadi di mana barang sedikit dan permintaan banyak, maka harga akan naik. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi menurut saya oke lah, bolehlah token ini masuk list buat saya. Tapi nanti untuk kalian pantau terus di media sosial mereka, di grup telegram mereka. Coba kita cek dulu grup telegram mereka, grup telegram. Nah, ini Discord. Oke, Discord kita cek dulu grup telegram aja dulu. Oh iya, nih grup telegram mereka ini kita cek dulu di sini. Berapa komunitas telegram mereka? 38k. Oke, di sini kita cek di yang grupnya ya. Kita mau cek grupnya. Di sini kita mau cek grupnya. Coba kita masuk ke websitenya. Kita cek media sosial mereka. Ya teman-teman bisa beli di sini nih. Jika teman-teman tapi menggunakan jika kalian membeli di website mereka, gunakan browser Kiwi ya, atau kalian sudah menginstal extension MetaMask extension ya di browser. Dan jika teman-teman belum tahu bagaimana cara untuk menginstal browser extension, nanti saya taruh di akhir video cara untuk menginstal browser extension ya di HP Android. Nah, kita cek dulu tadi, kembali ke situ tadi, kemana, ke media sosial grup telegram. Mana grup telegram mereka ini? Nah, ini teman-teman bisa masuk ke sini juga. Kalian bisa klik Twitter dari si tim-tim mereka. Nah, ini Twitter mereka, kayaknya di sini mereka transparan. Ini adalah Twitter mereka. Dan kalian juga bisa cek untuk Twitter dari si tim-tim mereka ini ya. Nah, di sini kita mau cek mana ininya, grup telegram. Bentar, kita cari dulu di bagian mana, coba di bagian menu ini. Oh, gini, kita cek grup telegram. Oh, telegramnya udah. Kita cek Twitter. Nah, jadi teman-teman perlu mengetahui media sosial mereka ini, apakah ini pengikutnya ada 49.000 23 April yang disematkan 16 Juni 31 Juli. Oke, ini udah lama juga nggak update ya. Coba kita cek lagi. Untuk media sosialnya udah lama nggak update nih. Oke, nanti teman-teman bisa bermain-main lah, ceklah satu-satu ya media sosial mereka nih, apakah ada update terbaru. Jika mereka ada update terbaru, berarti ini termasuk token ini termasuk aktif dan masih terus berjalan dan terus akan berkembang mungkin ya, jika media sosial mereka ini aktif. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang yang memiliki token GPR, tenang, ini token ini menurut saya lumayan bagus. Dan jangan lama-lama, terus pantau media sosial mereka. Setelah itu pantau juga Telegram channel mereka, ada pemberitahuan apa. Dan saya suka di token ini karena ada burn otomatis serta penambahan likuiditas secara otomatis 1%. Oke, saya rasa untuk token Growth ini pembahasannya hanya seperti ini dulu ya. Buat teman-teman, nanti jika saya akan riset lebih dalam lagi, mungkin saya tertarik, mungkin saya akan membeli atau hold juga token ini. Tapi nanti akan saya buatkan videonya jika saya akan hold video ini. Tapi itu saya tidak janji ya. Oke, buat teman-teman, jika video ini kalian rasa bermanfaat, jangan lupa injek tombol like, tombol subscribe-nya. Buat teman-teman yang baru berkunjung atau baru nemu channel BK10 Coin, jangan lupa dibantu injak tombol like, tombol subscribe, tombol lonceng, serta tombol share-nya di media sosial kalian ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Salam sukses, salam cuan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.